Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran hari ini. Hari ini kita untuk pembelajaran yang pertama ya. Pertemuan pertama kita secara tatap muka. Setelah sekian lama kita daring. Bapak berharap kalian bisa mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Untuk yang pertama, marilah kita bersama berdoa dulu untuk memulai pelajaran hari ini. Untuk yang berdoa kepada siswa yang pertama kali datang tadi siapa? Bapak ini. Nah, siswa ini silakan berdoa. Pimpin doa. Sebelum memulai kegiatan hari ini, marilah berdoa menurut ajaran masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih sudah memimpin doa. Kemudian Bapak mau mengabsen dulu. Apakah lengkap? Di sini Bapak menggunakan aplikasi, untuk absennya menggunakan aplikasi Kelas Dojo. Nah, apakah ada yang tidak hadir? Cukup ya, berarti hadir semua. Tandai hadir semua. Oke, disimpan. Nah, untuk yang pertama, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon untuk berdiri. Ya, silakan duduk. Nah, tadi sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian untuk memulai pelajaran kita pretest dulu untuk menguji pengetahuan kalian tentang pemrograman dasar dulu. Untuk yang materi yang pertama, yaitu algoritma. Nah, silakan akses Google Form-nya untuk pretest. Sudah Bapak bagikan di Google Drive-nya. Silakan diakses untuk
pretestnya. Silakan diisi nama, kemudian kelasnya. Bapak kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan pretestnya. Soalnya gampang. Sudah? Kalau sudah silakan dikirim jawabannya. Sudah? Yang lain sudah? Nah, kalau sudah berarti sudah menjawab pretest. Kemudian di sini Bapak mau bertanya dulu tentang pengetahuan kalian. Mungkin pernah ada yang baca atau pernah lihat artikel di mana tentang pengertian algoritma. Apa itu algoritma? Ada yang tahu? Ya, silakan. Ada yang lain? Silakan. Menurut saya Apa? Lupa, gak ingat. algoritma adalah memiliki awalan, langkah-langkah dan akhir. Ya. Ada lagi yang lain? Pendapat lain? Mungkin dari sebelah sini.
Belum pernah baca atau belum pernah dengar? Ya, betul tadi yang menurut siapa tadi? Ya, harus Maulida ya, urutan langkah-langkah. Jadi algoritma adalah urutan langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah. Jadi itu algoritma. Nah, kemudian, di sini Bapak mau menjelaskan dulu pengertian tentang algoritma dan contoh-contohnya. Silakan perhatikan PowerPoint berikut ini dulu. Jadi kita hari ini belajar pemrograman dasar untuk KD yang pertama, yaitu 3.1, menerapkan alur logika pemrograman komputer. Itu untuk pengetahuannya. Kemudian indikatornya menerapkan alur logika pemrograman komputer. Itu yang pertama. Kemudian indikator yang kedua, menganalisis algoritma pemrograman. Kemudian untuk yang keterampilannya, yaitu keterampilannya yang 4.1, membuat alur logika pemrograman komputer. Jadi nanti kita belajar membuat algoritma pemrograman. Karena udah judulnya pemrograman dasar, jadi nanti kita prakteknya membuat sebuah program. Tapi untuk yang dasar awalnya kita membuat algoritma aja dulu, belajar dasarnya. Nah, untuk keterampilannya membuat alur pemrograman menggunakan algoritma. Kemudian 4.1.2-nya membuat flowchart sederhana dalam menyelesaikan masalah. Nah, ini tujuan kita belajar pemrograman dasar, belajar yang algoritma. Yang pertama, setelah siswa mengamati PowerPoint dan video algoritma tentang penjelasan algoritma, siswa dapat menerapkan alur logika pemrograman komputer dengan baik. Kemudian yang kedua, setelah siswa mengamati PowerPoint dan video algoritma tentang penjelasan algoritma, siswa dapat menganalisis algoritma sederhana dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian yang ketiga, setelah berdiskusi, siswa mampu membuat alur pemrograman menggunakan algoritma dengan benar. Dan yang terakhir, setelah berdiskusi, siswa mampu membuat flowchart sederhana dalam menyelesaikan masalah dengan benar. Jadi itu tujuan kita belajar algoritma ini. Kemudian, ini tadi algoritma, tentang pengertian algoritma. Seperti sudah tadi ya. Nah, sekarang kalian perhatikan video berikut ini. Ketika membaca atau mendengar kata algoritma, sebagian besar dari kita akan beranggapan bahwa kata tersebut berhubungan dengan bahasa pemrograman, ilmu komputer, atau matematika. Iya, itu benar. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari pun kita sering melakukan algoritma. Tetapi sebenarnya apa pengertian algoritma itu? Secara umum, pengertian algoritma adalah suatu urutan dari beberapa langkah logis dan sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tertentu. Pendapat lain mengatakan definisi algoritma adalah proses atau serangkaian aturan yang harus diikuti dalam perhitungan atau operasi pemecahan masalah lainnya, terutama oleh komputer. Dengan kata lain, semua susunan logis yang diurutkan berdasarkan sistematika tertentu dan digunakan untuk memecahkan suatu masalah dapat disebut dengan algoritma. Biasanya algoritma digunakan untuk melakukan penghitungan, penalaran otomatis, serta mengolah data pada komputer dengan menggunakan software. Dalam algoritma terdapat rangkaian terbatas dari beberapa instruksi untuk menghitung suatu fungsi yang jika dieksekusi dan diproses akan menghasilkan output lalu berhenti pada kondisi akhir yang sudah ditentukan. Pencetus pertama algoritma adalah Muhammad bin Musa al-Khawarizmi. Menurut informasi dari Wikipedia, al-Khawarizmi adalah seorang pakar dalam beberapa bidang seperti ahli matematika, astronomi, astrologi, dan geografi. Al-Khawarizmi juga dikenal sebagai Bapak Al-Jabar karena telah membuat buku pertamanya yaitu Al-Jabar yang membahas tentang solusi sistematik dari linier dan notasi kuadrat. Dan dari namanya istilah yang akan kita pelajari dalam video ini muncul. Dari Al-Khawarizmi kemudian berubah menjadi algoritma dalam bahasa Inggris dan diterjemahkan menjadi algoritma dalam bahasa Indonesia.
Algoritma memiliki 5 ciri utama yang saling berhubungan satu dengan lainnya. Menurut Donald Knuth, adapun ciri-ciri algoritma adalah sebagai berikut. 1. Ada input, yaitu permasalahan yang dihadapi dan akan dicarikan solusinya. Algoritma memiliki nilai 0 atau lebih input atau masukan. 2. Ada proses, yaitu langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan akhir. 3. Ada output, yaitu solusi atau tampilan akhir yang didapatkan dari suatu algoritma. Algoritma memiliki minimal satu output. 4. Ada instruksi-instruksi yang jelas dan tidak ambigu, yaitu instruksi yang jelas dalam algoritma sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghasilkan output. 5. Ada tujuan akhir yang dicapai, yaitu akhir dari program di mana program akan berhenti ketika tujuan akhir telah tercapai. Pembuatan algoritma mempunyai banyak keuntungan di antaranya. 1. Pembuatan atau penulisan algoritma tidak tergantung pada bahasa pemrograman manapun, artinya penulisan algoritma independen dari bahasa pemrograman dan komputer yang melaksanakannya. 2. Notasi algoritma dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa pemrograman. 3. Apapun bahasa pemrogramannya, output yang akan dikeluarkan sama karena algoritmanya sama. Cara penulisan algoritma. Ada 3 cara penulisan algoritma, yaitu 1. Structure English SE, dikenal juga sebagai Natural Language atau bahasa sehari-hari. SE merupakan alat yang cukup baik untuk menggambarkan suatu algoritma. Dasar dari SE adalah bahasa Inggris. Namun kita dapat memodifikasi dengan bahasa Indonesia, sehingga kita boleh menyebutnya sebagai Structure Indonesian SE. SE atau SI lebih tepat untuk menggambarkan suatu algoritma yang akan dikomunikasikan kepada pemakai perangkat lunak. Dua, pseudocode. Pseudocode adalah kode yang mirip dengan instruksi kode program sebenarnya. Pseudocode didasarkan pada bahasa pemrograman yang sesungguhnya seperti Basic 7, Fortran atau Pascal. Pseudocode yang berbasis bahasa Pascal merupakan pseudocode yang sering digunakan. Pseudo berarti imitasi atau tiruan atau menyerupai, sedangkan code menunjuk pada kode program. 3. Flowchart. Flowchart atau bagan alir adalah skema, bagan atau chart yang menunjukkan aliran atau flow di dalam suatu program secara logika. Flowchart merupakan alat yang banyak digunakan untuk menggambarkan algoritma dalam bentuk notasi-notasi tertentu. Flowchart merupakan gambar atau bagan yang memperlihatkan urutan dan hubungan antar proses beserta pernyataannya. Untuk lebih memahami contoh algoritma Structure English atau Natural Language, berikut adalah contoh algoritmanya dengan bentuk yang bisa dijumpai dalam kegiatan sehari-hari. Sebelum membuat algoritmanya, perlu diingat kembali dengan pengertian algoritma. Perhatikan kata-kata kunci yang bercetak tebal. Algoritma yang diangkat sebagai contoh adalah membuat secangkir kopi panas. Tujuannya atau penyelesaiannya adalah tersajinya secangkir kopi panas. Masalahnya adalah bagaimana urutan cara membuat secangkir kopi panas yang logis atau masuk akal secara sistematis. Secara logika, untuk membuat secangkir kopi, kita memerlukan alat dan bahannya. Pikirkan alat dan bahan yang akan diperlukan. Kita pasti memerlukan kopi, gula, air panas, cangkir, dan sendok. Yang pertama, kita tuangkan air panas ke dalam cangkir. Yang kedua, sobek bungkus kopi sasetnya. Yang ketiga, tuangkan kopi bubuk saset tadi ke dalam cangkir yang sudah berisi air panas. Yang keempat, tambahkan gula dan creamer sebagai campuran pemanis. Yang kelima, aduk semua bahan sampai kopi, gula dan creamer supaya bercampur sempurna dengan air. Dan yang terakhir, secangkir kopi panas sudah siap disajikan. Walau dalam membuat algoritma harus berurutan, tetapi dalam beberapa kasus boleh urutannya terbalik asalkan tidak akan berubah pada output atau hasil akhirnya. Urutan yang terbalik pula dapat terjadi dalam membuat program seperti misalnya boleh membalik urutan ketika membuat fungsi dulu kemudian prosedur atau sebaliknya. Begitulah kira-kira algoritma membuat secangkir kopi panas. Lalu bagaimana contoh logika yang salah? Misalnya jika Anda akan membuat secangkir kopi, Anda akan membuatnya di dalam ember atau Anda akan mengaduk semua bahan dengan centong nasi. Tentu ini kurang tepat karena kurang masuk akal. Jika disebut tidak sistematis, mungkin Anda tidak akan mengaduk semua bahan, padahal proses mengaduk adalah bagian dari proses dalam membuat secangkir kopi yang benar.
Jika Anda sudah mengaduk isi dalam cangkir sebelum Anda menuangkan kopi bubuk saset ke dalam cangkirnya, berarti ada urutan yang salah dalam algoritmanya. Dan jika semua bahan sudah berada di dalam cangkir, tetapi kemudian Anda membalikkan cangkirnya hingga semua bahan yang berada di dalam cangkir tumpah, itu artinya tidak ada penyelesaian masalah atau algoritmanya salah. Apakah Anda sudah mengerti cara membuat algoritma dalam kehidupan sehari-hari? Sangat mudah, bukan? Nah, dari menonton video berikut sudah paham pengertian algoritma dan contohnya tadi, contoh sehari-harinya tadi membuat kopi. Nah, jadi dalam membuat kopi urutannya itu harus benar. Kalaunya salah, hasilnya juga salah. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini tadi definisi algoritma yang di video tadi. Urutan langkah-langkah yang sistematis untuk menyelesaikan sebuah masalah. Kemudian atau adalah urutan logis pengambilan keputusan untuk pemecahan masalah, bisa juga untuk pengertian algoritma. Nah, jadi hasilnya urutan langkah-langkah logis pada penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Itu yang pengertian algoritma yang benar. Jadi algoritma itu untuk menyelesaikan sebuah masalah. Sama kayak bola kopi tadi, kopinya dibalik, hasilnya ada deh, masalahnya ada selesai. Jadi harus ada pemecahannya. Itu yang namanya algoritma. Nah, ini tadi sejarahnya berasal dari nama penulis buku, yaitu Abu Jabar Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Kemudian oleh orang barat, algoritmi dibaca menjadi algoritm. Nah, atau mempunyai arti proses menghitung dengan angka Arab. Itu algoritm, proses menghitung. Kemudian algoritmi juga menulis buku yang berjudul Kitab Al-Jabar wa Muqabalah, atau buku pemugaran dan pengurangan. Nah, kemudian, ini contohnya, contoh dari algoritma. Contoh yang pertama, membuat telur mata sapi. Itu algoritmanya algoritma resep makanan. Nah, langkah-langkahnya, masukkan minyak ke dalam wajan, kemudian panaskan, kemudian masukkan telur ke dalam wajan, tunggu sampai matang. Nah, itu contoh algoritma resep. Nah, kemudian yang kedua, merakit komputer. Itu algoritmanya contoh panduan merakit komputer. Nah, itu contohnya, langkah-langkahnya sambungkan kabel SATA dari hard disk ke motherboard dan lain-lain. Nah, kemudian yang ketiga, kegiatan sehari-hari atau bisa juga jadwal. Nah, itu misalnya pukul 6 mandi pagi, pukul 7 berangkat, pukul 8 misalnya belajar, pukul 9 belajar, kemudian pukul 12 pulang. Itu yang langkah-langkah jadwal atau langkah-langkahnya. Nah, kemudian di sini ada contoh kasus. Nah, kasus pertama ada 2 buah ember. Ember A berisi air berwarna merah, ember B berisi air berwarna biru. Bagaimana algoritma untuk menukarkan air berwarna merah dari ember A ke ember B? Ember B dan air berwarna biru dari ember B ke ember A. Jadi merupakan isinya. Bagaimana algoritmanya? Ada yang tahu? Mungkin pernah menukar, misalnya di gelas ini isinya kopi, di gelas ini isinya teh. Kayak apa merupakan? Supaya airnya tertukar. Sama kayak ini. Nah, jadi penyelesaiannya mungkin ada yang tahu, itu dari gambar sudah kelihatan. Tambahkan
satu ember lagi. Nah, langkah-langkahnya tambahkan satu ember atau ember C. Kemudian apa lagi? Tuangkan air berwarna merah dari ember A ke ember C. Kemudian jadi ember A tadi jadi kosong. Jadi ember C berisi air berwarna merah. Nah, kemudian langkah ketiga, tuangkan air berwarna biru dari ember B ke A. Nah, kemudian ember A berisi air berwarna biru, ember B kosong. Kemudian langkah terakhir, tuangkan air berwarna merah dari ember C ke ember B. Nah, ember B berisi air berwarna biru dan ember C kosong. Jadi itu penyelesaiannya. Nah, langkah-langkah yang ini yang disebut dengan algoritma. Jadi ada permasalahannya, kemudian ada penyelesaiannya. Paham? Nah, itu yang namanya algoritma. Nah, jadi kasus itu kita bisa mengambil ciri-ciri dari algoritma. Jadi yang pertama, algoritma mempunyai awal dan akhir. Jadi ada awalnya, ada akhir. Kemudian setiap langkah harus didefinisikan dengan tepat sehingga tidak memiliki arti yang ganda atau ambigu. Nah, contohnya misalnya yang ambigu. Misalnya kita hendak ingin membuat kopi tadi. Jadi di langkahnya misalnya masukkan gula, gitu aja. Kan bingung tuh gulanya, takarannya berapa. Ini misalnya kita tulis masukkan gula. Jadi kita nggak tahu ukuran gulanya itu berapa, itu ambigu. Jadi harus kita tuliskan dengan benar, misalnya masukkan gula 1 sendok teh. Kan jelas. Nah, itu tidak ambigu. Kalau tadi cuma tulisan masukkan gula, bingung nanti masukkan gulanya segimana takarannya. Nah, kalau ditulis masukkan gula 2 sendok teh misalnya, kan jelas tuh. Nah, itu yang tidak memiliki arti ganda. Kemudian yang ketiga, memiliki masukan atau input atau kondisi awalnya. Jadi harus ada inputnya. Kemudian yang ketiga, memiliki keluaran atau output atau kondisi akhirnya. Jadi ada inputnya, ada outputnya. Kemudian yang terakhir, algoritma harus efektif bila digunakan benar-benar untuk menyelesaikan persoalan atau masalah. Jadi harus efektif. Misalnya tadi membuat kopi, kan efektif tuh caranya untuk membuat secangkir kopi. Nah, kemudian dari sini ada contoh kasus lagi, kasus yang kedua. Bagaimana algoritma untuk menghitung luas segitiga? Ada yang tahu? Contoh menghitung luas segitiga, rumusnya luas segitiga. Lupa pelajaran SMP. Nah, yang pertama dulu hitung alas segitiganya, alasnya dulu. Kemudian hitung tinggi segitiganya. Kemudian terakhir kalikan alas dan tinggi dan 0,5. Nah, yang itu yang algoritmanya. Jadi ada awalnya, hitung, kemudian prosesnya, ada kena hasilnya. Sampai di situ ada pertanyaan, mungkin ada yang masih bingung tentang penjelasan yang tadi, tentang algoritma atau dari ciri-ciri tadi. Ada yang masih bingung tentang ambigu, mungkin masih bingung.
atau output atau inputnya. Nah, dari yang ini ciri-cirinya mungkin masih ada yang bingung. Biasanya yang banyak lupa itu di sini dalam pembuatan algoritma. Berarti sudah paham? Paham. Iya, alhamdulillah ya sudah paham. Nah, karena sudah paham, Bapak mau tes dulu. Mau tes apakah kalian tadi benar-benar paham? Memperhatikan. Nah, yang pertama dulu, siapa penemu algoritma? Yang bisa jawab? Angkat tangan. Ya, silakan. Ya, betul. Itu yang penemunya Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Jadi itu penemunya. Nah, kemudian ciri algoritma kan tadi baru tampil tuh. Apa? Memiliki awal dan akhir. Yang memiliki awal dan akhir. Kemudian apa lagi? Tidak ambigu. Kemudian Input. ada input. Apalagi ada output. Terakhir efektif dalam menyelesaikan masalah. Ya, berarti sudah bisa ya, paham ya. Nah, kemudian kalau sudah paham, kita bagi kelompok untuk mengerjakan LKPD. Silakan berkelompok. Kelompoknya bagi sendiri atau Bapak yang bagikan? Bagi sendiri. Ya, silakan bagi sendiri, kemudian berkelompok berdasarkan kelompoknya masing-masing. Silakan. Ayo berkelompok. Sudah berkelompok. Nah, silakan kalian download LKPD-nya. Sudah Bapak share di grup WA. Silakan di-download. Sudah? Nah, sebelum mengerjakan, silakan kalian lihat dulu video contoh-contoh algoritma berikut. Untuk menambah pemahaman kalian tentang algoritma. Ini adalah contoh kasus pertama yang Bapak berikan pada pertemuan yang lalu. Nah, ini contoh-contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi kasusnya adalah ada seorang nenek berdiri di seberang jalan di depan sekolah bersama cucunya. Kondisi jalan pada saat itu sangat ramai dengan kendaraan yang berlalu lalang. Sang nenek ingin mengantarkan cucunya untuk mendaftar di sekolah tersebut. Jalan yang akan diseberangi adalah jalan lalu lintas dua arah. Tidak ada satpam maupun lalu lintas di sekitar nenek. Ya. Tidak ada satpam maupun lampu lalu lintas di sekitar nenek. Pertanyaannya adalah bagaimana nenek dan cucunya bisa menyeberang dengan aman dan selamat menuju ke sekolah? Jelaskan. Oke. Untuk menjawab kasus yang pertama ini, kita perhatikan dulu apa yang menjadi tujuan pada kasus ini. Ya, tujuan pada kasus ini adalah
sang nenek dan cucunya bisa menyeberang dengan aman dan selamat menuju sekolah. Ya. Nah, agar nenek dan cucunya bisa menyeberang dengan aman dan selamat, ya, kita bisa lakukan pemecahan masalahnya sebagai berikut. Pertama, itu sang nenek dan cucunya harus saling berpegangan tangan, ya, atau saling berpegangan agar tidak terpisah. Oke, jadi cucu dan neneknya, ya, harus bersama-sama. Kedua, sang nenek cucunya harus melihat situasi lalu lintas dengan menengok ke kanan dan ke kiri. Ya, jadi perhatikan situasi lalu lintas pada jalan dua arah tersebut. Ya. Ketiga, jika kondisi terlihat agak senggang, ya, jika kondisi terlihat agak senggang, sang nenek dan cucunya menunjukkan telapak tangannya sebagai tanda meminta berhenti atau dipelankan. Ya, silakan kalian praktekkan jika masih belum paham, ya. Jadi sang nenek dan cucunya menunjukkan telapak tangannya sebagai tanda meminta berhenti atau dipelankan ke arah kendaraan-kendaraan yang sedang berlalu lalang sambil berjalan maju untuk menyeberang. Ya. Silakan sambil dipraktekkan jika masih belum paham, ya. Yang terakhir adalah sang nenek dan cucunya bisa berhenti sejenak di pertengahan jalan. Ingat, ya, kondisi jalan pada saat itu adalah jalan dua arah, ya, jalan dua arah, lalu lintas dua arah. Jadi bisa saja nenek dan cucunya berhenti sejenak di pertengahan jalan, ya, atau langsung lanjutkan langkah ketiga, ya, langkah yang tadi melambaikan tangan atau menunjukkan tangan sampai akhirnya menyeberang sampai di sekolah dengan aman dan selamat. Ya, itu adalah pembahasan. Nah, ini contohnya kita di kehidupan sehari-hari. Ada seorang nenek dan cucunya yang mau menyeberang jalan. Nah, ini urutan langkah-langkahnya. Ini yang namanya algoritma. Kan nggak mungkin tuh sang nenek langsung menyeberang, ketabrak dia. Jadi ini urutannya. Jadi yang pertama nenek dan cucunya berpegangan tangan dulu supaya tidak terpisah. Nah, kemudian sang nenek dan cucu melihat lalu lintas kanan kiri. Ada nggak mobil yang lewat? Nah, jika kondisi terlihat senggang, sang nenek dan cucu menunjukkan telapak tangan sebagai meminta berhenti. Menyeberang jalan sekarang ini, menyelok orang stop bahwa ada yang mau menyeberang. Nah, kemudian sang nenek dan cucu bisa berhenti sejenak di pertengahan jalan. Ini biasanya untuk yang jalan dua arah. Jadi dia bisa berhenti dulu di tengah, kemudian melanjutkan sampai ke sekolah dengan aman dan selamat. Jadi neneknya selamat, nggak ketabrak. Nah, kemudian ya, cara bagaimana cucu dan neneknya bisa menyeberang dengan aman dan selamat menuju ke sekolah. Ya. Oke, lanjut. Kita kasus yang kedua. Berikan sebuah kasus sebagai berikut, ya. Di sebuah meja nampak dua buah gelas berisi jus dan kopi. nah ini contoh Jika kasus isi sama kedua kalau gelas tadi. tersebut ingin dibuka tanpa memindahkan posisi gelas-gelas tersebut, apa yang harus dilakukan? Jelaskan, ya. Nah, untuk menjawab kasus yang kedua ini, ya, mari kita simak video. Pada contoh video kali ini akan dijelaskan bagaimana cara menukarkan isi dari kelas A dengan kelas B. Ya, nampak pada video terdapat dua gelas A dan B yang berisi kopi dan teh. Langkah yang pertama itu kita menyiapkan gelas kosong, kita sebut sebagai gelas C. Oke, fungsinya adalah untuk menyimpan isi dari gelas A. Ya, kita tukarkan isi dari gelas A ke gelas C. Perhatikan,
Ya, gelas A menjadi kosong dan gelas C sekarang berisi kopi. Nah, langkah yang kedua adalah tuangkan isi dari gelas B ke gelas A. Ya, jadi gelas A yang kosong tadi kita isi dengan isi dari gelas B sehingga gelas B menjadi kosong, tidak berisi. Nah, selanjutnya adalah kita tuangkan isi gelas C ke gelas B. Ya, sudah terlihat isi dari gelas A sekarang adalah isi dari gelas B dan isi dari gelas B adalah isi dari gelas A. Oke, mudah sekali ya. Kasus yang ketiga, ya, ini adalah contoh kasus yang ketiga, ya, yang baru berikan Nah, pada ini contoh yang pertemuan ketiga. sebelumnya. Tadi yang Di kedua sini juga paham. kasusnya adalah Apakah Pak Ihsan 11 membutuhkan air sebanyak 400 ml untuk campuran ferriklorid, ya. Apa itu campuran ferriklorid? Ya, nanti kalau kalian sudah masuk ke sekolah, kalian akan paham. Pada saat itu, gelas yang tersedia di bengkel adalah gelas berukuran 300 ml dan 500 ml. Jadi tidak ada gelas yang berukuran pas 400 ml, ya. Hanya ada 300 ml dan 500 ml. Berdasarkan catatan Pak Widi, Pak Widi ini adalah toolman atau penjaga bengkel di jurusan TAP. Air yang akan digunakan bersumber dari air keran. Ingat ya, Pak Ihsan membutuhkan air sebanyak 400 ml. Ya. Pak Ihsan menjadi bingung. Kenapa bingung? Karena gelas yang tersedia di bengkel berukuran 300 ml dan 500 ml. Ya. Agar pas mendapatkan 400 ml, bagaimana caranya? Ya. Dapatkah kalian, ya, atau dapatkah Anda membantu Pak Ihsan? Oke. Nah, di sini ditanyakan bagaimana cara agar air yang diambil Pak Ihsan bisa tepat 400 ml. Jelaskan, ya. Oke. Untuk dapat memahami bahasan kasus yang ketiga ini, silakan simak video berikut. Pada video kali ini akan menjelaskan bagaimana mengambil air dari ember sebanyak 400 ml. Pengetahuannya adalah kita hanya memiliki gelas berukuran 500 ml dan 1 gelas berukuran 300. Nah, di sini permasalahannya kita nggak mau ngambil air 400 ml. Sedangkan kita hanya punya gelas berukuran 500 dan 300. Bagaimana caranya mengambil air sebanyak 400 ml pas 400 ml, enggak lebih enggak kurang. Nah, ini contoh kasusnya. Di video kali ini air bersumber dari ember, ya. Nah, gelas yang warna orange dan kecil berukuran 300 ml dan gelas yang kuning berukuran 500 ml. Oke, langsung saja kita lihat videonya. Ya, kita praktekkan. Langkah pertama adalah kita ambil dulu air dengan menggunakan gelas orange yang berukuran Hasilnya 300. tuangkan isinya ke dalam gelas berukuran 500 ml. Oke, lalu kita ambil lagi air dengan gelas orange berukuran 300 ml dan kita tuangkan isinya ke dalam gelas 500 ml. Gelas 500 ml sekarang sudah penuh, ya. Sementara gelas orange berisi hanya sisa, yaitu 100 ml. Nah, isi dari gelas orange 100 ml kita tuangkan ke gelas 500 ml sehingga terisi 100 ml pada gelas yang besar, yang 500 ml. Lalu kita ambil lagi isi penuh gelas orange, ya, sehingga menjadi 300 ml. Lalu kita tuangkan kembali ke dalam gelas berisi 500 ml dan gelas 500 ml berisi air sebanyak 400 ml. Ya. Nah, paham maksudnya? Jadi ambil gelas dulu ya 300.
Kemudian ambil airnya, dituangkan ke gelas yang 500. Jadi yang 500 isinya 300. Kemudian ambil lagi air yang dari 300 masukkan ke gelas yang 500 yang berisi air 300 tadi sampai penuh. Jadi gelas yang 300 tadi isinya tinggal 100. Nah, jadi air yang dari 500 tadi dibuang, masukkan yang 100 tadi. Jadi dapat 3 gelas yang 500 itu 100 ml. Kemudian ambil lagi gelas yang 300, isi lagi sampai penuh, kemudian masukkan ke yang 500. Jadi isinya tepat 400. Nah, itu contoh yang ketiga. Nah, dari situ paham? Paham. Iya. Nah, kemudian ini ada contoh lagi. Contoh bagaimana algoritma menyelesaikan masalah ini. Seorang petani membawa serigala, kemudian kambing dan sayur, mau menyeberang. Nah, sedangkan hanya punya satu sampan, hanya dapat mengangkut satu petani dan satu bawaan. Akan tetapi jika serigala hanya bersama kambing, serigala akan memakan kambing. Jika kambing hanya bersama sayuran, kambing akan memakan sayuran. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, di sini Bapak punya permainannya. Nah, judulnya Fork, Shape, and Fabric. Nah, ini. Jadi yang pertama diseberangkan apa dulu? Dombanya dulu. Yakin dombanya? Kenapa dombanya? Karena serigala gak mungkin makan sayur. Nah, jadi seberangkan dulu dombanya. Nah, kemudian lemparkan dombanya. Kemudian kembali. Apalagi yang dibawa? Sayur. Ini sayurnya. Terus seberangkan. Kemudian letakkan sayurnya. Kemudian dombanya dibawa kembali. Kemudian turunkan. Bawa serigala. Terus seberangkan. Turunkan serigala. Kemudian kembali mengambil domba. Maka selesai. Nah, jadi tadi urutannya harus benar. Kalau salah, rugi si petaninya dan gamenya nggak akan selesai. Nah, ini contoh algoritma. Jadi algoritma harus benar. Nah, itu tadi contohnya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan dulu tentang algoritma, contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. Paham? Kalau paham, Bapak mau tanya dulu. Contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari yang kalian tahu apa? Apa? Yang keras suaranya. Membuat teh. Coba langkah-langkahnya apa? Siapkan cangkir. Kemudian air panas. Kemudian teh, gula, dan sendok.
dan sendok. Kemudian langkahnya yang pertama, tuangkan air panas ke dalam cangkir. tuangkan air panas ke dalam cangkir. Kemudian Masukkan teh. masukkan Teh. teh. Kemudian masukkan Gula. gulanya seapa? 2 sendok teh. Gula 2 sendok teh. Kemudian apalagi? Aduk Pakai sendok. menggunakan sendok. Kemudian teh siap disajikan. Nah, itu contohnya ya. Berarti sudah bisa untuk membuat algoritma. Nah, kemudian kalau sudah bisa membuat algoritma, nah kita selanjutnya mengerjakan LKPD. LKPD-nya sudah di-download? Sudah. Nah, di sini Bapak mau menjelaskan sedikit cara menjawab LKPD. Nah, ini ya LKPD-nya. Nah, LKPD-nya Bapak sediakan bahan-bahan untuk membuat sebuah burger. Tahu kan burger? Tahu. Pernah makan? Belum. Pernah lihat? Pernah. Pasti pernah ya lihat ya. Krabby Patty kan itu sama burger. Nah, di sini Bapak sediakan bahan-bahannya. Nah, kemudian soalnya disuruh membuat sebuah hamburger dengan langkah-langkah yang sistematis. Jadi bahan-bahannya sudah ada, tinggal kalian menyusun hamburgernya. Paham? Untuk membuat hamburger? Nah, kalau paham silakan kerjakan LKPD-nya berdasarkan dari kelompoknya masing-masing. Bapak kasih waktu 10 menit. Silakan kerjakan. Kalau ada pertanyaan tentang LKPD silakan tanyakan. Bisa? Bisa? Ada yang belum paham tentang tugas LKPD-nya? Paham? Paham. Mudah kan? Paham. Hamburgernya enak kan? Enak baik. Rancak benar. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan dalam pembuatan LKPD-nya. Ada yang masih belum paham. Paham? Paham? Yuk gunakan semua bahannya. Bahannya sudah disediakan, tinggal kalian nyusun hamburgernya jadi seperti apa.
Iriskan tomat selate bingung. Bisa? Bisa. Masa nggak bisa bikin burger? Ada yang sudah? Sudah? Belum? Sudah. Gimana? Sudah Pak. Ini langkah-langkahnya. Beserta fotonya. Beserta mobil juga. Udah ya Pak. Sudah? Kalau sudah, silakan dikumpulkan pada Google Form yang sudah disediakan. Kirim filenya. Sudah semuanya? Kumpulkan pada Google Form untuk mengumpulkan KTP. Saya ingin
Sudah? Nah, kemudian kalau sudah, silakan presentasikan hasil kerja kalian. Nah, siapa kelompok 1 mau presentasi? Silakan. Bisa. Aduh tadi. Nah, silakan presentasikan hasilnya. Siapa yang mau menceritakan? Si saja. Silakan. Kelompok 1 Muhammad Hasan Fahrizi, 2 Muhammad Fidi Rahman, 3 Maulana, 4 Widya Stuti. Yang lain tolong diam dulu. A. Membuat algoritma hamburger. B. A. Pertama, letakkan roti di atas piring dan tambahkan telur dadar. B. Potong tipis tomat, selada, timun, dan bawang bombay. C. Letakkan sayuran yang sudah dipotong tipis di atas telur dadar. D. Tambahkan saus mayones dan roti. E. Dan hamburger siap disajikan. C. Rasa dan tampilan berbeda. D. Urutkan langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah. E. Algoritma pemrograman adalah langkah-langkah yang ditulis secara berurutan untuk menyelesaikan masalah pemrograman komputer. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok 1 ya. Jadi yang pertama, letakkan roti di atas piring, kemudian tambahkan telur dadar. Yang kedua, potong tipis tomat ya, karena disediakan pisau jadi otomatis harus potong-potong atau digunakan karena dari gambarnya kan kelihatan tuh. Nah, kalau timun, tomat, dan lainnya belum dipotong. Nah, ini udah benar ya untuk pembuatan hamburgernya. Kemudian tadi untuk yang C-nya, apa yang terjadi ketika kalian membuat hamburger? Kelompok 1 dan kelompok 2 sama cara membuat hamburgernya? Berbeda. Jadi yang jelas hasilnya juga berbeda. Mungkin kelompok lain ada yang ingin bertanya sama kelompok 1 tentang membuat hamburger? Tidak ada? Nah, berarti sudah paham ya tentang LKPD-nya, tentang jawabannya. Kemudian dari definisinya, apa itu algoritma pemrograman, sudah paham? Sudah dituliskan tadi di LKPD? Cukup satu aja ya yang presentasi karena mengingat waktu. Nah, kita juga mau selesai, jadi cukup satu aja yang presentasi. Tadi sudah dikirim kan tugasnya. Nah, kemudian silakan
duduk kembali ke kursinya masing-masing. Nah, berarti sudah paham kan tentang algoritma? Cara membuat algoritma, kemudian tadi ciri-cirinya, kemudian tadi penerapannya di kehidupan sehari-hari. Sudah paham? Ada yang bertanya? Mungkin ada yang masih bingung tentang algoritma. Kalau tidak ada, kita simpulkan untuk pembelajaran hari ini. Mungkin ada yang ingin menyimpulkan. Ada yang bisa? Kita tadi sudah belajar apa aja? Pengertian algoritma. Kemudian ciri-cirinya. Kemudian langkah-langkahnya dan contohnya. Nah, dari situ ada yang bisa menyimpulkan. Untuk kesimpulan hari ini, ada yang bisa? Silakan angkat tangan. Silakan. Untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini, ada yang bisa? Silakan. Dari kegiatan belajar kita hari ini, kita dapat menyimpulkan tentang pengertian algoritma, ciri-ciri dan contoh pada kehidupan sehari-hari. Iya, jadi itu ya kesimpulannya. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum diakhiri, silakan kerjakan pretest yang sudah Bapak bagikan. Kalau pagi tadi sudah mengerjakan post test, ya post test. Tadi pagi kan pretest. Nah, setelah kita belajar, silakan kerjakan post testnya. Apakah hasilnya sama atau berbeda? Kan kalian sudah belajar nih tentang algoritma, tentang contoh-contohnya, tentang ciri-cirinya. Nah, dari situ kalian bisa ambil soal-soalnya untuk diambil nilai. Coba kasih waktu 5 menit, mungkin cukup atau 10 menit. Silakan kerjakan. Sudah dapat semua post testnya? Sudah? Sudah. Ada yang belum? Untuk post testnya? Mudah kan? Setelah belajar tahu jawabannya kan? Untuk menjawab post test. Sudah dikirim? Nah, kalau sudah,
Jadi untuk minggu depan, pertemuan kita selanjutnya, kita akan belajar tentang bagaimana membuat flowchart untuk pemrograman. Jadi kita membuat flowchart, kemudian ada pseudokodenya juga tentang simbol-simbol dari flowchart. Mungkin nanti belajar dulu di rumah. Untuk materinya nanti Bapak bagikan di e-learning. Untuk materi selanjutnya. Sampai di sini dulu, mungkin ada yang masih belum paham atau ingin bertanya sebelum Bapak akhiri untuk pelajaran hari ini. Tidak ada, berarti sudah paham. Nah, Ibu berharap apa yang sudah dipelajari hari ini bermanfaat bagi kalian. Sebelum kita akhiri, untuk siswa yang tadi paling aktif dalam berdiskusi untuk berdoa untuk mengakhiri pelajaran hari ini. Silakan. Untuk mengakhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih untuk siswa yang paling aktif tadi ya untuk berdiskusi. Untuk menutup kegiatan kita hari ini, Bapak mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, mungkin ada yang menyinggung. Silakan kalian pulang nanti, jangan nongkrong-nongkrong dulu ya, langsung pulang ke rumah. Dan ingat selalu 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak agar kita terhindar dari virus corona. Jadi ingat selalu itu ya, pulang ke rumah, langsung pulang ke rumah. Nah, Bapak akhiri pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.